Manga ini menceritakan bagaimana jadinya orang yang paling sial harus menerima kutukan karena ulahnya sendiri. Kita akan diperkenalkan kepada MC kita, yaitu Kusakabe Makoto, seorang siswa SMA, bekerja keras demi biaya pengobatan adik perempuannya yang sedang sakit serius. Mereka ditinggal oleh ibu mereka, sementara ayahnya juga menganggur. Di sekolah, Makoto bahkan menghadapi bullying. Meski begitu, tekadnya untuk menyelamatkan adiknya tak pernah pudar. Namun, ketika harapan mulai runtuh karena kondisi adiknya memburuk, Makoto mulai mempertanyakan arti hidup itu sendiri. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan waktu dan apa yang dilakukan Makoto di masa depan. Bagus, aku berhasil membunuh lagi. Artinya itu, hari baru akan tiba. Selanjutnya kita diperlihatkan tanggal yang berbeda dari yang sebelumnya. Di sini diperlihatkan bahwa Makoto bekerja part-time sebagai pengantar koran. Setelah bekerja, dia akan melakukan kerja part-time-nya yang lain. Dan di sini diperlihatkan bahwa bosnya ini sangat perhatian banget sama Makoto. Di waktu yang bersamaan, tepat saat dia mau pulang, dia malah ketemu temannya yang berandalan. Dan temannya yang berandalan ini memaksa Makoto untuk memberikan uang sebesar 30 yen. Karena temannya ini ingin berencana untuk melakukan judi dengan uang itu. Lu bayangin punya teman kayak gitu. Kalau gua punya teman kayak gitu sih, udah pura-pura gak kenal anjing. Setelah mendengar kegaduhan dari Makoto dan temannya, bos dari Makoto langsung keluar dari tokonya untuk memarahi mereka berdua. Keesokan harinya Makoto langsung sekolah. Lu bayangin habis kerja part-time seharian, besoknya lulus sekolah anjing. Besoknya saat Makoto berangkat sekolah, dia bertemu ke temannya. Makoto berkata, Ya ini Chan." Nei-chan berkata, "Kau bekerja sejak pagi ya?" Dan Makoto kembali berkata, "Jangan terlalu dekat Nei-chan." Nei-chan kembali berkata, "Jangan seperti itu, kita teman masa kecil kan?" "Hei, lihat tanganmu, ada ototnya. Kemana perginya adikku yang imut itu? Ini pasti karena banyak bekerja kan?" "Tapi ini salah, Mako-kun. Mereka bilang kau berhenti sekolah karena terlalu banyak bekerja. Apakah ayahmu mabuk lagi? Kau harus menegurnya untuk kebaikanmu." Makoto berkata, "Oh, baiklah, sebenarnya aku ingin membeli sesuatu." Nei-chan kembali berkata, "Pembohong, aku sudah berteman sejak lama denganmu. Jadi aku tahu apa yang sedang kau inginkan. Berjanjilah padaku." Dan Makoto kembali berkata, "Aku tidak bohong. Maaf Nei-chan, aku harus bekerja." Dengan lantang Nei-chan berkata, "Aku tahu, ini pasti karena penyakit Shiori." Makoto dengan kaget berkata, "Kenapa kau tahu itu?" Nei-chan kembali berkata, "Aku mendengarnya dari supervisor klub. Shiori-chan sakit dan dirawat di rumah sakit. Kenapa kau tidak memberitahunya kepadaku?" Makoto berkata bahwa itu adalah urusan keluarga kami. Dan Nei-chan kembali berkata, "Kau tidak boleh seperti itu, mungkin aku bisa membantumu." Dan keras Makoto bilang, "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Kami akan baik-baik saja." Nei-chan berkata, "Mako-kun." Makoto kembali berkata, "Maaf Nei-chan, yang bisa diharapkan oleh Shiori sekarang adalah aku. Tuhan memberikan cobaan kepadaku. Aku harus menghadapinya sendiri. Aku harus melakukan hal yang benar. Aku harus kuat. Dan kemudian Tuhan akan menyembuhkannya." Shiori. Sedih banget anjing. Dan setelah pertemuannya dengan Nei-chan, Makoto langsung pergi untuk menjenguk adiknya yang sakit. Makoto berkata, "Shiori." Tiba-tiba seorang suster masuk dan berkata, "Oh, Makoto, kamu di sini?" Dan Makoto kembali berkata, "Perawat? Aku baru saja selesai bekerja dan langsung pergi ke sini." Dan perawat kembali berkata, "Kondisi Shiori-chan sekarang stabil, tapi dia tidak siuman." Makoto kembali berkata, "Sudah 1 bulan, apakah dia belum masuk daftar orang yang memerlukan operasi? Jika membutuhkan uang, aku bisa membayarnya." Perawat berkata, "Aku sudah bilang ini bukan soal uang. Kalau kita belum menemukan pendonornya, kita tidak bisa melakukan apapun." Dalam hati Makoto berkata, "Shiori harus hidup.
Tinggal tersisa 2 bulan dan waktu terus berjalan sekarang. Dan aku tak bisa melakukan apapun. Shiori. Anjing, sedih anjing, goblok. Dia selalu tersenyum dan aku kebalikannya. Di sampingnya aku bisa melakukan apapun. Aku akan membantumu berapapun biayanya dan apapun yang dibutuhkan. Setelah menjenguk Shiori, Makoto pulang ke rumahnya yang sangat kotor. Makoto berkata, "Aku pulang." Dan terdengar kata dari bilik sebelah, "Kau sudah pulang, Makoto?" gitu. Makoto kembali menjawab, "Ya, aku sudah pulang, ayah." Ayahnya berkata, "Cepat, bawakan kami buzi. Temanku datang, ayo cepat." Makoto kaget dan berkata, "Tapi dari mana sushi itu?" Ayahnya menjawab, "Apa pedulimu?" Dengan kaget Makoto berkata, "Tunggu, itu untuk perawatan Shiori. Kenapa kau memakai uangnya, ayah?" Ayahnya berkata dengan nada yang pelan, "Ya, dia akan mati." Makoto berkata, "Apa?" Ayahnya kembali berkata, "Kenapa kau menghabiskan uang untuk orang yang mau mati? Setidaknya itu..." Makoto dengan marah berkata, "Apa yang barusan kau katakan? Shiori sedang berjuang melawan penyakitnya, dan kau sebagai orang tua berkata seperti itu?" Dan ayahnya berkata dengan sangat keras, "Tutup mulutmu! Beraninya kau mengajariku. Jika kau memiliki waktu luang, cepatlah hasilkan uang yang banyak. Dasar bodoh, kau tidak berguna. Berhenti di sana." Setelah itu, Makoto berlari kabur dari rumahnya dengan kepala yang berdarah. Sambil berlari, Makoto berkata dalam hatinya, "Aku tak bisa lagi melanjutkan lagi. Aku tak bisa menanggungnya lagi." Makoto melarikan diri ke sebuah kuil dan berkata, "Tuhan, aku sudah mencoba, selalu berusaha. Belum bisakah aku sedikit bahagia?" Anda tidak menjawab. Aku tahu sekarang. Aku tahu di dunia ini tidak ada Tuhan. Aku harus berdoa, tapi belum bisa memiliki. Aku sudah berdoa banyak sekali, setiap hari cuma kemalangan. Yang menanti di masa depan hanya keputusasaan. Tidak ada masa depan yang bahagia untukku dan Shiori. Setelah Makoto berkata seperti itu, kita diperlihatkan bagaimana indahnya pemandangan di malam hari di sana. Setelahnya kita diperlihatkan Makoto yang pulang dari pekerjaannya. "Aku telah selesai bekerja, selamat tinggal." Ini tidak buruk, mereka memberiku bekal tambahan. Tapi apa yang harus aku lakukan tentang tagihan rumah sakit? Apa aku harus mencari pekerjaan paruh waktu lagi? Tiba-tiba HP-nya Makoto berbunyi. Kring 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 kring. "Halo, Makoto-kun, ada kabar bagus. Pendonor untuk Shiori telah ditemukan." "Benarkah?" katanya Makoto. Suster menjawab, "Ya, operasinya dijadwalkan bulan depan. Kau tahu, aku sangat ingin melihat kalian berdua bersama lagi, karena Shiori bisa diselamatkan." Makoto dalam hati berkata, "Tuhan, doaku telah dikabulkan. Wuhu! Akhirnya, Shiori. Terima kasih Tuhan, Shiori bisa diselamatkan. Ayah telah menggunakan uang untuk mabuk. Aku harus mengumpulkan uangnya lagi. Hanya 1 bulan lagi." Dan tiba-tiba anak Dajjal datang. "Hei, dengarkan aku Kusakabe. Kau mau berinvestasi dalam rencanaku? Untuk pacuan kuda, aku dan temanku akan berjudi di sana." Koto berkata, "Fakita-san, kau bilang itu kemarin." Fakita bilang, "Tidak." Makoto bilang, "Aku ingat, kau bicara seperti itu kemarin." Fakita bilang, "Apakah kau menganggapku bodoh?" Makoto kembali berkata, "Hahaha, baiklah Fakita-san, sepertinya aku salah." Tiba-tiba matanya tertunjuk kepada koran. 10 Juli. "Apa? Bos, ini koran untuk kemarin." Bos berkata, "Bagaimana bisa?" Apa yang kau bicarakan? 10 Juli. Ini koran untuk hari ini." Makoto berkata, "Heh?" Dan bos berkata kembali, "Apakah kau baik-baik saja, Makoto?" "Apa maksudnya ini?" "Apa yang kau maksud? Menemukan pendonor? Siapa yang memberitahumu?" Kau yang menghubungiku kemarin." "Aku tak pernah menghubungimu. Mungkin seseorang mengerjaimu." "Heh? Apa ini? Aku tak percaya. Mustahil. Waktu." Makoto melihat
TV yang ada di sana meramalkan cuaca Jepang 10 Juli. Waktu terulang kembali? Cepatlah, kondisi Kusakabe kritis. Semua orang panik. Makoto dalam keadaan bingung berkata, tapi kenapa? Kemarin dia stabil. Shiori! Ini buruk. Jika pendonornya tidak ditemukan, apa yang akan terjadi? Waktu terulang. Aku melewati 10 Juli lagi. Aku tak percaya ini. Tiba-tiba Miyako Hospital kembali menelpon. Makoto-kun, pendonor untuk Shiori telah ditemukan. Tidak, aku tidak yakin. Ada yang salah dengan kepalaku. Ini dejavu? Hanya dejavu. Aku mengalaminya ini kemarin. Benar, ini tidak spesial. Tepat saat pergantian waktu, tiba-tiba dunia bergetar. Hah? Apa yang terjadi sekarang? Bekal yang kubawa hilang. Tas di tempat lain. Kemeja ini kotor, digantung lagi. Aku yakin sekarang hari terulang sendiri. Sekarang 10 Juli lagi. Makoto dengan cepat langsung kembali ke rumah sakit. Makoto-kun, apa yang terjadi? Kau datang pagi sekali. Ada apa denganmu? Kau terlihat sangat buruk. Makoto dengan panik. Shiori, di mana dia? Dokter dengan nada pelan berbicara. Maaf, tapi kau tak bisa melihat Shiori sekarang. Dan Makoto bilang, apa? Tidak bisa. Tapi kemarin. Suster memotong dengan berkata, ya, namun ini aneh. Di tengah malam kondisinya menjadi sangat buruk. Penyakitnya berkembang dengan kecepatan seperti 2 atau 3 hari yang lalu. Makoto dengan panik berkata dalam hatinya, Tidak. Shiori terjebak dalam pengulangan waktu denganku. Kenapa hanya aku dan Shiori? Kenapa? Setelah itu dia sadar apa yang dia katakan di kuil sebelumnya. Oh Tuhan, apakah kau di sana? Apa kau benar-benar ada? Aku ingin bertanya padamu. Aku menemukanmu. Berikan aku uang, aku ingin bersenang-senang. Cepatlah. Hah? Aku menemukannya. Makoto berkata, tidak, jangan. Uang itu untuk pengobatan adikku. Cepat kembalikan. Temannya berkata, tidak akan. Ini disita. Kembalikan itu. Setelah Makoto melakukan itu, dia merasakan sebuah guncangan. Aku membunuhnya. Seseorang. Aku membunuh dia. Dengan keadaan seperti itu, Makoto kembali pulang ke rumahnya dengan darah di bajunya. Bodoh, kenapa aku harus takut? Tidak masalah. Setelah tengah malam, waktu akan kembali normal. Takut, senang, sedih, mereka tak punya poin lebih. Untukku dan Shiori, tidak ada hari baru. Aku harus menjenguk Shiori. Semuanya tinggal melihat Shiori mati. Aku tak bisa melakukan apapun. Makoto melihat ke belakang dengan panik. Cepat minggir, tolong minggir. Makoto panik dan berkata dalam hatinya, polisi, mereka di sini. Bisakah waktu berjalan lagi? Kenapa? Bagaimana ini bisa? Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk ke dalam tangannya Makoto. Apa ini? Ini? Dari mana? Di kertas itu tertulis sesuatu yang berarti, jika kau membunuh orang jahat, maka pintu hari baru akan terbuka. Pintu hari baru. Kemarin aku membunuh Fakitasan. Kenapa bisa? Jika aku membunuh orang, maka pintu hari baru akan terbuka. Makoto-kun, kenapa kau tidak menjawab telepon kemarin? Kita akhirnya menemukan pendonor untuk Shiori-chan. Tunggu, kau tak boleh ke sana. Tidak boleh ada penjenguk hari ini. Makoto dalam hatinya berkata, itu berarti jika pintunya dibuka,
operasi Shiori 1 bulan lagi. Aku akan untuk membantu Shiori agar bertahan sampai waktu operasi. Aku akan membunuh 1 orang setiap hari. Oke, itu aja teman-teman buat semuanya. Ini baru recap dari chapter pertama. Kok misalnya menurut kalian bagus, aku bakal ngelanjutin deh. Makasih buat yang udah nonton dan see you next time.